Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf episode 199. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik terkait dengan ateisme dan perkembangan agama dari seluruh negara-negara yang ada di muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu saya berada di dalam sebuah diskusi di dalam grup WhatsApp terkait dengan perkembangan ateisme dan perkembangan penganut agama di seluruh dunia. Ada kesan yang ditampilkan di sana seakan-akan pengikut ateisme di seluruh dunia itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga digambarkan banyak orang, tokoh-tokoh, para ilmuwan dan sebagainya, termasuk kalangan anak-anak muda, itu mengalami peralihan dari beragama menuju ateisme. Sayangnya, dalam kajian itu tidak disertai dengan data-data yang valid, sehingga pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan data-data itu terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh dua lembaga survei dunia. Yang pertama adalah World Value Survey dan yang kedua adalah European Value Study. Yang menarik, ini dilakukan di seluruh dunia dengan melibatkan 110 negara di dunia dan respondennya bukan main besarnya, sebanyak 630.000 responden. Dan dilakukan selama puluhan tahun, sejak tahun 1981 sampai 2020. Jadi sepanjang 40 tahun. Maka kita bisa menyandarkan kesimpulan itu pada penelitian yang sangat menarik ini. Bagaimana perkembangan ateisme dunia di berbagai negara itu, dan kemudian bagaimana ketika dibandingkan dengan perkembangan para penganut agama. Perbincangan tentang peran agama dalam peradaban akhir-akhir ini semakin menghangat. Dikarenakan ada semacam pemikiran yang menggambarkan bahwa agama di era peradaban yang semakin maju, di mana sains dan teknologi sudah sedemikian majunya, peradaban sangat bergantung atau bertumpu kepada sains dan teknologi itu, digambarkan agama semakin tidak dibutuhkan. Tuhan bahkan juga semakin dipinggirkan dari peradaban manusia di era yang semakin maju dan milenial ini. Benarkah keadaannya seperti itu? Kalau kita tidak bicara data, maka kita hanya akan mendapatkan kesan dari pembicaraan-pembicaraan, diskusi-diskusi yang seakan-akan semua itu mendominasi dari pemikiran terkait dengan semakin banyaknya orang yang meninggalkan agama. Tetapi ternyata sangat menarik data yang ditampilkan oleh dua lembaga peneliti ini. Saya sebenarnya telah menuliskan di dalam beberapa buku terkait peran agama dan perkembangan ateisme itu. Ada beberapa judul buku yang saya tulis yang jika Anda berminat bisa melakukan kajian lebih dalam di sana terkait dengan data-data dan analisanya. Yang pertama adalah apa yang saya tulis di dalam buku yang berjudul Tuhan, Laki-laki atau Perempuan. Di sana saya menggambarkan bagaimana sejarah pemahaman manusia dan kemudian penerimaan manusia terhadap entitas yang disebut sebagai Tuhan itu. Yang kedua, saya menulis di dalam buku yang saya sebut sebagai trilogi ateisme, 3 buah buku hasil diskusi atau debat adu argumentasi antara seseorang yang mengaku berpemikiran ateis
dengan apa yang saya kemukakan yang saya namai sebagai pemikiran tasawuf modern. Saya tulis, saya tuangkan hasil diskusi atau debat itu di dalam 3 buah buku. Yang pertama terkait dengan apakah benar Tuhan itu ada. Pemikiran yang sangat fundamental antara pemikiran ateisme yang tidak percaya Tuhan dengan pemikiran tasawuf modern yang meyakini keberadaan Tuhan dengan argumentasi ilmiah. Yang kedua adalah buku yang terkait dengan entitas yang namanya roh. Para penganut ateisme tidak bisa meyakini keberadaan roh, sementara penganut Islam meyakini keberadaan roh itu. Debatnya sangat menarik dan kemudian saya tuangkan juga ke dalam sebuah buku yang berjudul Ketika Ateis Bertanya Tentang Roh. Buku yang ketiga adalah yang berjudul Ketika Ateis Menerima Konsep Takdir, di mana ini dianggap sebagai konsep yang kontroversial, tetapi sesungguhnya Al-Quran dengan sangat logis bahkan empirik menjelaskan terkait dengan konsep takdir itu. Ini adalah buku yang terangkum dalam trilogi ateisme. Dan kemudian buku yang lainnya lagi adalah yang berjudul Ibrahim Pernah Ateis. Itu adalah buku yang saya tulis terkait dengan perjalanan ketauhidan Nabi Ibrahim. Sampai beliau menemukan Tuhan bukan seperti Tuhan yang disembah-sembah oleh keluarganya dan kaumnya, yaitu patung dan dewa-dewi, melainkan Tuhan yang dibalik semua yang kelihatan ini, yang menciptakan langit dan bumi dan memelihara segala peristiwa yang ada di dalamnya. Sahabat sekalian, di buku itu juga saya mengkritisi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ateisme seperti Stephen Hawking atau Sam Harris atau Christopher Hitchens dan kemudian juga Richard Dawkins. Ini adalah tokoh-tokoh ilmuwan yang ateis yang seringkali pemikirannya dijadikan rujukan oleh kalangan penganut ateis. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa saya telah melakukan sejumlah kajian terkait dengan ateisme, terkait dengan penganut agama atau proses perkembangan keagamaan di dalam peradaban itu. Sehingga ketika terjadi diskusi terkait dengan ateisme versus agama, maka saya memberikan sumbangan pemikiran yang hari ini akan kita kaji data-datanya dan saya sampaikan kepada Anda sekalian supaya Anda ikut merasakan atau mengetahui, memahami terkait dengan tren ateisme dan penganut agama dalam peradaban manusia ini. Setidak-tidaknya selama 40 tahun yang terakhir ini, bahkan kemudian ditambahkan dengan tren sampai beberapa puluh tahun ke depan. Sahabat sekalian, mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh lembaga survei ini, yang kemudian menampilkan data-data sangat menarik yang akan kita sampaikan, kita sajikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah per definisi terlebih dahulu, terkait dengan 4 kelompok orang-orang yang mengaku beragama sampai mengaku tidak beragama. Oleh 2 lembaga survei ini, penduduk bumi ini dikelompokkan dalam 4 kelompok keyakinan. Yang pertama, yang dikelompokkan ke dalam ateis, yaitu orang-orang yang dengan sangat tegas, sangat jelas mendeklarasikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan kemudian tentu saja dia tidak bertuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak secara tegas mengatakan Tuhan itu ada atau tidak. Dia berpendapat bahwa tidak begitu penting untuk memikirkan Tuhan, termasuk tidak begitu penting memikirkan agama. Mereka tidak peduli apakah Tuhan ada atau tidak ada, agama itu benar atau tidak. Ini adalah kelompok di bawahnya ateis, orang-orang yang tidak begitu memikirkan tentang Tuhan dan agama, disebut sebagai agnostik. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang beragama, tetapi tidak menjalankan agama, tidak menjalankan ajaran agama itu di dalam kesehariannya. Dan kelompok yang keempat
adalah kelompok yang mengaku beragama sekaligus dia menjalankan ajaran agama itu di dalam kehidupannya. 4 kelompok keberagamaan atau keyakinan inilah yang kemudian diteliti oleh 2 lembaga survei ini dan ditampilkan dalam diagram, ditampilkan dalam grafik, ditampilkan dalam tabel-tabel sehingga memberikan gambaran yang menarik kepada kita semua. Salah satunya adalah tabel atau grafik berikut ini. Perhatikan gambar yang sebelah kiri di mana garis tegaknya atau sumbu tegaknya menggambarkan persen dari populasi dunia, sedangkan sumbu yang mendatar yang ke kanan adalah tahun penelitian, dimulai dari tahun 1980 sampai 2020. Di sana kita mendapatkan 4 garis kurva. Yang pertama, yang paling atas, yang berwarna biru, itu adalah menggambarkan practicing religius, yaitu orang yang beragama sekaligus dia menjalankan ajarannya di dalam kehidupan. Kalau kita lihat angka persentasenya, maka kurang lebih stabil sejak tahun 80-an sampai tahun 2020, angkanya kurang lebih mendekati 40% dari penduduk dunia. Jumlah penduduknya memang berkembang mulai dari tahun 80-an di sekitar 45 miliar sampai 2020 ini sekitar 7,5 miliar, tetapi persentase dari jumlah penduduknya kurang lebih sama. Hampir di 40% itu menggambarkan orang yang beragama dan menjalankan ajaran agamanya. Di bawah itu ada garis kurva yang berwarna hijau. Digambarkan mengalami tren kenaikan. Kalau kita lihat di bagian bawahnya, maka warna hijau itu menggambarkan non-practicing religious, yaitu orang-orang yang beragama tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya. Di tahun 80-an, 90-an digambarkan angkanya adalah sekitar 25%. Ternyata kemudian mengalami kenaikan di sekitar tahun 2000-an sampai 2020. Angkanya di sekitar 30%. Orang beragama yang tidak menjalankan ajaran agamanya itu mengalami peningkatan. Garis kurva yang ketiga adalah yang berwarna merah, yang kalau kita lihat di bagian bawah, maka warna merah itu menggambarkan penganut ateisme. Digambarkan di situ jumlahnya atau porsinya sekitar 20%. Dan sesungguhnya selama 40 tahun yang terakhir sejak tahun 80 sampai 2020 tidak mengalami perubahan yang berarti dari sisi persentase. Meskipun jumlahnya memang bertambah, tetapi persentase terhadap jumlah penduduk atau populasi dunia kurang lebih sama, 20%. Dan yang paling bawah yang berwarna kuning itu adalah non-religius atau agnostik. Orang yang tidak mengikuti agama secara formal dan kemudian tidak memikirkan Tuhan itu ada atau tidak ada dan seterusnya, mereka disebut sebagai non-religious atau agnostik. Jumlahnya kurang lebih 15% dan ternyata sepanjang 40 tahun ini mengalami penurunan mulai dari tahun 2000-an. Sehingga kalau kita crosskan dengan kurva yang berwarna hijau, di situ terjadi gambaran pergeseran. Penganut agnostik bergeser ke arah orang-orang beragama tetapi dia tidak menjalankan agamanya. Nah, di gambar yang sebelah kanan itu adalah grafik yang menggambarkan penduduk dunia di luar Cina. Kenapa dibuatkan grafik secara spesifik terkait dengan excluding China? Dikarenakan memang jumlah penduduk Cina yang sangat besar, kira-kira 1,5 miliar itu, mereka itu tidak menganut agama seperti yang didefinisikan oleh agama-agama lain yang mengajarkan tentang Tuhan. Agama di Cina kebanyakan adalah agama yang tidak mengajarkan ketuhanan, Konfusianisme misalnya atau Konghucu, atau juga Buddha, yang lebih mengajarkan tentang etika, bukan terkait dengan Tuhan.
Sehingga agak ambigu ketika dikaitkan dengan ateisme. Karena definisi agama di Cina itu memang sesungguhnya tidak bertuhan, cuma mengajarkan tentang kebaikan. Nah, kalau kita lihat grafiknya tanpa Cina, excluding China, maka garis biru practicing religious di atas, di luar Cina, jumlahnya adalah 50% dari penduduk dunia. Itu adalah orang beragama dan taat menjalankan ajarannya. Yang kedua, yang garis hijau, itu adalah non-practicing religious, yaitu orang-orang yang beragama yang tidak menjalankan ajarannya. Memang sama, kurang lebih mengalami peningkatan. Dan yang ketiga, yang warna merah, itu adalah ateis. Yang di luar Cina ternyata justru mengalami penurunan meskipun tidak drastis. Bahwa ateisme di luar Cina itu justru menurut data ini adalah mengalami penurunan. Ada tren turun dibandingkan dengan yang beragama tetapi tidak menjalankan ajarannya. Dan yang terakhir adalah yang berwarna kuning adalah orang-orang yang disebut non-religius, tidak memikirkan perlu beragama atau tidak, bertuhan atau tidak, yang jumlahnya, persentasenya kurang lebih stabil sepanjang 40 tahun yang terakhir. Nah, lebih jauh kemudian data yang disampaikan oleh dua lembaga survei ini menunjukkan secara spesifik kawasan-kawasan di Eropa, di Amerika, di Cina, di kawasan Asia, di Australia, Eropa bagian utara dan seterusnya yang mengalami tren yang berbeda-beda. Kita akan mendapatkan fakta yang menarik terkait dengan data-data itu. Berikut ini. Perhatikan grafik yang menggambarkan average religiosity dari tahun 1980 sampai 2020 ini. Ada sejumlah garis yang menggambarkan kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Yang paling atas adalah garis kurva yang berwarna kuning dan kemudian ada tulisan di situ Scenic East, di mana negeri-negeri yang berada di kawasan itu berbudaya Cina, bagian Asia Timur di bawah pengaruh sejarah budaya Tionghoa, yaitu di sekitar Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Makau, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam. Kalau kita lihat kawasan itu, maka tren religiusitasnya itu kurang lebih stabil meskipun terjadi naik dan turun tetapi tidak bersifat drastis. Kalau kita lihat sumbu tegaknya, digambarkan di sana ada angka 0 dan ke bagian atas menuju angka 5, ke bagian bawah adalah -5. Maka ketika trennya naik ke atas ke angka 5, itu berarti menggambarkan semakin ateis. Semakin tidak beragama, semakin tidak bertuhan. Sebaliknya kalau 0 ke bawah, -1, 2, 3 sampai -5, maka itu menggambarkan umat yang semakin bertuhan, semakin taat beragama. Jadi di kalangan sekitar Tiongkok ini, ada di level 4 yang mereka itu tidak begitu beragama dan tidak begitu bertuhan. Dinamikanya ternyata tidak terlalu bergejolak meskipun sempat mengalami penurunan, lebih bertuhan sedikit kemudian kembali lagi kepada semakin tidak bertuhan. Ada di sekitar angka 4. Di bawahnya ada garis merah yang kemudian di situ dituliskan sebagai kawasan-kawasan Orthodox East. Kawasan Orthodox East ini adalah kawasan yang dikuasai atau didominasi oleh Kristen Ortodoks atau sebagiannya Islam dari dunia pasca komunis yang sebagian besarnya adalah bekas Uni Soviet. Sangat menarik di situ grafiknya karena digambarkan melalui garis merah itu terjadi penurunan ateisme atau sebaliknya terjadi peningkatan keberagamaan dan peningkatan kepercayaan kepada Tuhan. Awalnya di sekitar tahun 80-an tingkat ateisme dan ketidakpercayaannya pada agama sangat tinggi mendekati angka 3. Tapi di tahun 90-an
dan kemudian terus sampai 2020 mengalami tren penurunan sampai dia melewati angka 1 yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan ateisme di kawasan yang disebut sebagai Orthodox bekas dari negara Uni Soviet itu. Berbagai informasi memang diberitakan bahwa di kawasan bekas Uni Soviet itu terjadi peningkatan penganut agama-agama, baik agama Kristen, agama Islam, dan agama yang lainnya yang mereka meninggalkan ateisme atau agnostisisme. Grafik yang ketiga adalah yang berwarna biru yang disebut sebagai Reform West. Reform West ini menggambarkan kawasan Eropa Barat, di mana digambarkan sebagai negara-negara yang mengalami reformasi dan kemajuan di beberapa dekade yang terakhir. Di antaranya adalah Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, Inggris Raya, plus Australia dan Selandia Baru, meskipun itu berada di kawasan selatan. Tetapi memiliki tren yang kurang lebih sama negara-negara yang mengalami reformasi dan kemajuan kesejahteraan dan industrialisasi. Datanya sangat menarik dikarenakan garis biru itu menggambarkan peningkatan ateisme dan agnostisisme. Inilah yang kemudian kita dengar beritanya, kita banyak membaca bahwa di Eropa Barat itu banyak orang-orang yang meninggalkan agama menuju kepada agnostik, bahkan kemudian ateis. Nah, yang kemudian menarik adalah garis yang berwarna hitam itu. Dimulai dari awal tahun 80-an antara 0 sampai dengan 1, tapi kemudian mengalami penurunan. Artinya menuju kepada dunia yang semakin menghargai keberadaan agama. Dan di bawahnya itu ada warna merah muda atau pink. Di sana tertuliskan sebagai Return West. Return West ini adalah kawasan di Eropa Timur yang dulunya komunis dan kemudian kembali bergabung ke Eropa Barat atau ke Uni Eropa. Di antaranya adalah Kroasia, Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Di situ juga terjadi peningkatan meskipun hanya sedikit terkait dengan meninggalkan agama dan menuju kepada agnostik atau ateisme. Demikian juga di bawahnya adalah Old West, garis yang berwarna biru muda itu, yaitu kawasan-kawasan Eropa yang beragama Katolik. Negara-negara Eropa Barat yang sebagian besar Katolik menjadi bagian inti dari Kekaisaran Romawi di zaman dulu, seperti Austria, Belgia, Siprus, Yunani, Irlandia, Israel, Italia, Luxembourg, Malta, Portugal, dan Spanyol. Di kawasan yang didominasi oleh agama Katolik ini juga mengalami proses migrasi. Mereka meninggalkan agamanya dan kemudian menjurus atau memilih lebih agnostik dan ateis dibanding sebelumnya. Yang paling parah itu adalah terjadi di North America pada garis yang berwarna ungu itu. Kita melihat awalnya mereka sangat religius karena berada di angka antara -1 dengan -2 pada tahun 80. Tetapi pada tahun 2000-an itu mengalami peningkatan yang sangat tajam sehingga di tahun 2020 dalam 40 tahun yang terakhir ini mereka telah semakin ateis dan semakin agnostik. Banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya pada agama dan pada Tuhan. Ini meliputi Amerika Serikat dan Kanada. Tren yang kurang lebih sama terjadi pada Amerika Latin. Pada grafik yang berwarna abu-abu di bawahnya itu juga mengalami peningkatan. Benua Amerika bagian selatan yang disebut sebagai Amerika Latin. Sedangkan yang ada di bawahnya 3 garis itu ada Indic East, Islamic East, dan Sub-Sahara Afrika. Ini adalah kawasan-kawasan yang relatif lebih beragama dan mengalami kestabilan penganutnya di sana. Indic East itu adalah sebagian Asia Selatan dan Tenggara yang berada di bawah pengaruh sejarah budaya India, seperti Bhutan, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste.
itu relatif stabil. Seperti juga Islamic East, yaitu Timur Islam, wilayah dunia Islam yang telah menjadi bagian dari kerajaan Arabik atau kekhalifahan Persia dan Ottoman. Grafiknya selama 40 tahun yang terakhir ini ternyata stabil. Kurang lebih sama, ada di -2, artinya relatif sangat beragama dan meyakini keberadaan Tuhan. Tetapi yang semakin menarik adalah yang di Sub-Sahara Afrika. Di kawasan Afrika Sub-Sahara di bagian selatan itu, level keberagamaannya dan ketaatannya kepada ajarannya itu menempati angka di atas -3, yaitu mengarah kepada -4. Bahkan terjadi peningkatan dari tahun 80 menjadi tahun 2020, terjadi peningkatan meskipun tidak terlalu drastis. Tetapi ini menunjukkan di kawasan itu terjadi peningkatan kualitas dari keberagamaan. Sahabat sekalian, menarik data-data yang kita kaji selama kurun waktu 40 tahun yang terakhir ini. Ada beberapa poin kesimpulan yang menarik di situ. Yang pertama, terjadi pergeseran luar biasa di kawasan Eropa yang didominasi oleh agama-agama kekristenan, ada Katolik, ada Protestan. Juga di kawasan Amerika Utara, yaitu di Amerika Serikat maupun Kanada, juga termasuk di kawasan yang selatan, Amerika Latin, ditambah dengan Australia dan Selandia Baru. Di sana terjadi migrasi besar-besaran dari beragama menuju kepada agnostik, tidak peduli terhadap agama atau tidak peduli keberadaan Tuhan, bahkan lebih jauh kemudian menjadi ateis. Tetapi di kawasan-kawasan bagian selatan, Asia, dan kemudian juga di Timur Tengah dan Afrika, ternyata memiliki kurva yang relatif stabil. Bahkan di kawasan Afrika terjadi peningkatan meskipun tidak drastis. Nah sahabat sekalian, kalau kita pelajari, kita kaji data-data religiositas di seluruh kawasan itu, sesungguhnya tren dunianya justru menuju kepada semakin beragama. Meskipun itu tidak drastis. Bahkan digambarkan oleh lembaga riset yang lain yaitu Pew Research Center dan kemudian diberitakan di National Geographic September tahun 2021, ternyata ada tren peningkatan khususnya di kalangan umat Islam. Pada tahun 2050 digambarkan umat Islam akan mengalami pertumbuhan sebanyak 73% sampai tahun 2050 dan penganutnya akan berjumlah sekitar 2,8 miliar, dari penduduk dunia pada waktu itu diperkirakan 9,3 miliar. Sedangkan agama kekristenan, Katolik, Protestan dan sebagainya itu akan mengalami pertumbuhan sebanyak 35%. Jumlah penganut kekristenan pada tahun itu diperkirakan sekitar 2,9 miliar. Sedangkan agama Hindu akan mengalami pertumbuhan sampai tahun 2050 itu sebesar 34%. Jumlah penganutnya diperkirakan mencapai 1,3 miliar. Jadi sahabat sekalian, tidak benar digambarkan bahwa persentase ateisme dan agnostisisme itu meningkat. Yang meningkat adalah jumlahnya. Iya, dikarenakan jumlah penduduk dunia memang meningkat. Tetapi persentasenya sesungguhnya malah menurun. Dan khusus di kalangan negeri-negeri yang beragama Islam, terjadi sebaliknya, malah terjadi peningkatan yang luar biasa. Termasuk bahkan di Eropa, di Amerika, kita mendengar beritanya, membaca beritanya, terjadi peningkatan pemeluk agama Islam itu. Sebaliknya di kalangan non-muslim, di antaranya agama-agama kekristenan, itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sebagian beralih ke agama Islam, sebagian besar yang lainnya beralih menjadi ateis dan beralih menjadi agnostik. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita yang memberikan gambaran secara global maupun per wilayah, region-region yang menggambarkan terkait dengan spesifikasi kawasan itu dan agama yang ada di dalamnya.
Lantas bagaimana Al-Quran menggambarkan terkait dengan orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan dan kemudian tidak mau menjalankan agama? Sesungguhnya secara fitrah menurut Al-Quran semua manusia ini mengakui keberadaan Tuhan itu. Hanya karena kesombongannya lah maka dia mengingkari. Ini bukan hanya klaim dari dalam Al-Quran, melainkan dalam sejarah peradaban manusia. Sesungguhnya kalau Anda datang ke suku-suku yang paling primitif pun, mereka memiliki feeling ketuhanan. Ada yang bertuhan pada batu, pada pohon, pada arwah nenek moyang, pada patung-patung, dewa-dewi, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini memiliki feeling ketuhanan, mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan di luar dirinya. Manusia ini sangat lemah. Bahkan orang ateis pun sesungguhnya dia mengakui keberadaan sesuatu di luar dirinya yang kadang disebutnya sebagai Dewi Fortuna atau keberuntungan atau faktor X. Sesungguhnya itulah yang menunjukkan fitrah kita bahwa kita mengakui kekuatan di luar diri manusia ini. Maka Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengakui Tuhan dan tidak beragama, sesungguhnya itu adalah keingkaran, kesombongan, ketinggihatian dia saja sehingga dia menjadi zalim. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 22. Ilahukum ilahu wahid, falladzina la yu'minuna bil akhirati, qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari eksistensi Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang takabur. Demikian juga di dalam surat An-Naml ayat 14 yang lebih menegaskan lagi bahwa mereka itu sesungguhnya mengakui kebenaran, keberadaan Tuhan, kekuasaan di luar dirinya, tetapi mereka zalim dan sengaja mengingkarinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan kesimpulan dari kajian kita terkait dengan perkembangan ateisme, agnostisisme, dan perkembangan penganut agama yang sesungguhnya sebenarnya lah tren ke depan umat manusia ini akan semakin mengakui kebenaran agama, khususnya agama Islam yang rahmatan lil alamin ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.